kuningan. Di sini saya akan memaparkan materi terkait input, proses, dan output. Pada dasarnya, peralatan input, proses, dan output dikategorikan ke dalam hardware atau perangkat keras pada komputer. Lalu, apa sih itu input, proses, dan output pada komputer? Di sini saya akan langsung memaparkan materi tersebut. Yang pertama yaitu ada alat input. Alat input berfungsi untuk memasukkan sebuah data yang nantinya akan diproses oleh komputer. Contoh komponen alat input yaitu sebagai berikut. 1. Keyboard yang berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol serta memasukkan perintah-perintah lainnya. Yang kedua yaitu ada mouse. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor atau pointer pada komputer. 3 yaitu mikrofon. Mikrofon berfungsi untuk merekam suara serta berkomunikasi dengan orang lain seperti menelpon. Yang keempat yaitu joystick. Joystick biasanya digunakan untuk mengatur masukan dalam sebuah games. 5. Scanner berfungsi untuk memindai sebuah dokumen atau foto. 6. Webcam berfungsi untuk mengambil gambar atau merekam video. Selanjutnya yaitu ada alat proses. Alat proses berfungsi untuk mengelola data yang dimasukkan oleh alat input untuk menampilkan informasi yang akan dikeluarkan. Alat proses terdiri dari dua jenis, yaitu seperti berikut. Alat penyimpanan. Alat penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data ke dalam sebuah memori. Contoh alat penyimpanan antara lain 1. HDD. HDD atau hard disk drive berfungsi untuk menyimpan data dalam kapasitas yang besar dan untuk menyimpan data dari operasi sistem. Kapasitas HDD berkisar antara 256 GB sampai 16 TB. HDD ini ada yang media penyimpanannya baik secara internal maupun eksternal. 2. SSD. SSD berfungsi sama seperti HDD dan juga mempunyai kapasitas yang besar. Sama seperti HDD, SSD juga ada yang media penyimpanannya baik secara eksternal maupun internal. 3. Flash disk berfungsi untuk menyimpan data secara eksternal yang dihubungkan melalui port USB dan berkapasitas cukup besar serta dalam penyimpanan data dalam berbagai format data. Flash disk biasanya berukuran kecil dan mudah dibawa kemana saja. 4. Floppy disk. Floppy disk atau disket adalah sebuah alat penyimpanan data secara eksternal yang terdiri dari magnetis tipis dan fleksibel, disegel dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Floppy disk ini sekarang sudah tidak lagi digunakan karena kapasitasnya yang sangat kecil. 5. Kartu SD. Kartu SD adalah sebuah alat penyimpanan data secara eksternal yang berukuran sangat kecil dan mudah dibawa kemana-mana dan berkapasitas yang berkisar antara 512 MB sampai 1 TB. Kartu SD biasanya digunakan di kamera, handphone, MP3 player, dan lain-lain. Seiring perkembangan zaman, kartu SD selalu dikembangkan dan akan terus bertambah kapasitasnya. Alat pemroses berfungsi untuk mengelola data dari hasil data yang telah dimasukkan. Contoh alat pemroses antara lain 1. Motherboard. Motherboard atau papan induk berfungsi untuk pusat pengendalian yang mengatur kerja semua komponen komputer dan mengatur daya listrik pada setiap komponen. 2. RAM. RAM atau Random Access Memory berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi sementara. RAM ini tidak termasuk ke dalam kategori alat penyimpanan karena sifatnya yang sementara. 3. ROM. ROM atau Read Only Memory berfungsi untuk menyimpan firmware. 5. Sound card berfungsi untuk menghasilkan suara yang nantinya akan dikeluarkan oleh alat output. Sound card ini dibagi 3 bagian yang menempel langsung pada motherboard. Pemasangannya di slot pisah atau PCI dan juga sound card eksternal dengan cara memasangkan di port USB. Selanjutnya yaitu ada alat output. Alat output berfungsi untuk mengeluarkan informasi dari hasil data masukan
yang telah diproses. Contoh komponen alat output yaitu sebagai berikut. 1. Monitor berfungsi untuk menghasilkan data atau informasi yang berisi tampilan baik teks, gambar, atau video yang telah diproses melalui VGA card. 2. Speaker berfungsi untuk mengeluarkan suara yang telah diproses melalui sound card. 3. Proyektor berfungsi untuk menampilkan teks, gambar, ataupun video melalui sebuah bayangan. Proyektor biasanya digunakan untuk presentasi. 4. Printer berfungsi untuk mencetak suatu dokumen ke media kertas, baik berisi sebuah teks ataupun gambar. 5. Plotter berfungsi sama seperti printer, namun plotter dapat mencetak gambar berukuran besar. Plotter biasanya digunakan untuk mencetak arsitektur dan mesin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan. Semoga video saya tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.